Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, oke. Terima kasih telah kita ganti di malam karena tadi saya ada kepentingan rapat, jadi kita rubah di malam hari. Oke, hari ini kelompok terakhir ya, looping tentang pengulangan kelompok 7 dari teknik geologi yaitu Indo Ese dan Hairul Mukmin. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan langsung dipresentasikan Indo dan Hairul. Silakan. Saya buka Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang looping atau pengulangan. Ya, yang pertama itu ada saya sendiri Khairul Mukmin dengan NIM 1801110 dan ada Mbak Ese dengan NIM 1701158. Ya, looping adalah melakukan pengulangan sebanyak data yang dideklarasikan pada struktur jadi dengan mudah. Statement yang ada dalam struktur looping akan diulang tanpa kita harus mengetikkan statement yang sama. Jadi maksudnya itu kita mengulang sebuah data tanpa kita harus mengetikkan satu persatu. Adapun fungsi looping adalah sebagai perulangan. Dalam hal ini kita sangat diuntungkan jika terdapat suatu statement yang sama yang memiliki jumlah banyak. Kita hanya perlu mengetikkan satu statement tersebut dan meletakkannya dalam struktur looping sebagai salah satu struktur dasar pemrograman. Looping juga sering digunakan dalam pembuatan program berskala besar. Kemampuan looping yang dapat memproses suatu statement secara berulang-ulang hanya dalam satu statement yang menyingkat waktu pengerjaan program dan algoritma pemrograman menjadi lebih efektif dan lebih praktis dibandingkan dengan kita menuliskan semua statement yang sama pada program. Oke, lanjut. Nah, adapun looping secara umum dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada canted loop dan yang kedua itu ada uncanted loop. Canted loop itu merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Maksudnya itu kita sudah tahu berapa kali program itu akan diulang. Uncanted loop itu merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali kita harus mengulang. Jadi kita belum tahu jumlah yang akan diulang itu ada berapa banyak. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada tiga dasar dalam looping atau pengulangan. Yang pertama itu ada while loop, yang kedua ada for loop, yang ketiga ada nested loop. While loop itu merupakan pengulangan yang dilakukan dalam bahasa pemrograman Python yang dilakukan pada sistem berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. For loop, pengulangan yang dilakukan pemrograman Python yang dilakukan yang memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun. Adapun yang ketiga, nested loop, yaitu pengulangan yang dilakukan dalam bahasa pemrograman Python yang memungkinkan penggunaan satu lingkaran di dalam loop lain. Oke, nah ini adalah contoh dari sistem kerja pada while loop, with looping atau pengulangan pada while. Nah, di sini bisa kita lihat contoh pengulangan while. Ya, apa ya cara nyoret-nyoretnya? Iya. Oh, gini. Di bagian ini, yang contoh yang ini,
di bagian con ini sama dengan 1, maksud dari con sama dengan 1 ini, kita mulai data ini mulai dari angka 1 dan will con kecil dari 6. Ini maksudnya kita mulai dari 1 dan batasnya itu kecil dari 6. Jadi 6 nggak termasuk. Nah, yang kecil dari 6 berarti 5. Nah, terusnya ada print nomor con. Berarti di setiap pengulangan itu bakalan ada muncul yang namanya nomor. Jadi bisa dilihat di sini nomor 1. Terus con sama dengan con plus 1. Berarti setiap pengulangannya bakal ditambah 1. Jadi nomor 1, terus pemrograman komputer, terus nomor 2 lagi, kayak gitu. Terus di sini ada print dalam kurung pemrograman komputer. Nah, maksud dari pemrograman komputer ini adalah kata yang akan diulang pada aplikasi Python ini. Jadi dapat disimpulkan hasil data dari yang dibuat ini di dalam aplikasi Python jadinya nomor 1 pemrograman komputer, nomor 2 pemrograman komputer, nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 5 karena tadi kecil dari 6. Berarti 6 nggak termasuk. Oke. Lanjut. Gimana caranya lagi? Gimana ya? Ini gimana nih? Gini ya. Kenapa? Ini nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah slide. Iya. Oh, coba diklik 2 kali, diklik. Ya itu. Nah, itu tuh. Nah, selanjutnya ini ada sistem kerja pada for loop. Nah, ini contoh pengulangan for. Di sini saya ngambil data sayuran. Sayuran sama dengan kita tulis semua dulu nama-nama sayuran yang mau dimasukkan di dalam, yang mau ditulis dalam aplikasi Python. Di sini saya ngambil bayam, sawi, wortel, kangkung, dan paprika. Nah, di sini ada for makanan in sayuran. Berarti di sini maksudnya kita ngambil nama-nama sayuran yang tadi saya buat di sini. Sayuran sama dengan itu, bayam, sawi, wortel, dan kangkung. Nah, selanjutnya di bagian print dalam kurung saya suka makan atau makanan. Nah, itu kata yang bakalan diulang pada setiap bayam, sawi, dan wortel ini. Nah, hasilnya itu seperti ini. Saya suka makan bayam, saya suka makan sawi, saya suka makan wortel, dan seterusnya. Ini di bagian untuk kalimat. Nah, untuk bagian for loop di bagian angka juga bisa ditulis sama seperti contoh yang tadi untuk sayuran. Cuman diganti di bagian yang nomor 2 ini dijadikan angka sama dengan, terus dikasih dalam kurung 1,2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kenapa cuman hasilnya 1, 2, 3, sampai 6? Karena di sini print-nya saya nggak ada kasihkan tulisan apa-apa. Di sini cuma saya kasihkan X aja. Jadi otomatis di sini bakalan tertulis cuman angka saja. Nah, selanjutnya ini sistem kerja pada nested loop. Nah, ini contohnya. Nah, di bagian I ini sama seperti yang tadi yang ada di will, ini menandakan kita mulainya dari nomor 2. Terus will ini I kurang dari 30, berarti angka yang diambil akan kurang dari 30. J sama dengan 2. Nah, J sama dengan 2 ini bilangan yang bakal ditambah 2. Terus will J kecil sama dengan dalam kurung I per J itu diambil dari angka yang I dan J ini tadi. Nah, seterusnya if not big J sama dengan J ditambah 1. Terus ini print I, bilangan prima. Jadi di sini ngambilnya adalah bilangan
bilangan yang diambil kecil dari 30 yaitu bilangan prima semua. Nah, hasilnya yang ada di sini 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, 5 bilangan prima, dan 7 bilangan prima seterusnya. Itu aja slide dari kami, Pak. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 7. Selanjutnya, silakan ada yang menanyakan. Itu kemarin sudah dicoba? Apanya, Pak? Aplikasinya? Iya, programnya. Iya, saya nyobanya di ini, Pak, di HP aja. Soalnya di laptop saya nggak bisa download, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya itu dari HP ya itunya. Tapi sudah paham ya berarti ya? Paham. Cuman ini Pak, saya mau tanya, yang kan saya cari-cari di internet itu kan yang bagian loop ini kan di bagian Python tuh ada net apa sih net loop tadi ya, nested loop. Iya, itu kalau di C++ itu kan ada will do apa? Ya. Nah, itu sebenarnya sama atau beda ya Pak? Sama aja, itu sama aja. Cuman bukan pengaplikasiannya yang berbeda, cuman penulisannya aja yang berbeda. Itu sama aja kok, nggak masalah. Oh, sama. Iya. Berarti yang beda cuma kosakatanya, Pak ya? Betul. Bukan kosakata, itu namanya sintaksnya. Nah, gitu. Iya Pak, terus mau nanya ini juga kan, saya baca juga di internet, itu kan khusus apa sih yang pengulangan nested loop itu kan di bagian yang banyaknya di situ di bagian while itu. Untuk pengulangan di bagian for itu bisa kah Pak pakai nested itu loop? Gimana? Kalau misalnya? Kan itu di pengulangan bersarang itu kan di internet banyaknya itu pakai yang will ini. Will do. Kalau misalnya pakai yang for, data yang for dipakai buat pengulangan bersarang itu bisa Pak? Bisa. Pengulangan bersarang itu gini loh. Pengulangan bersarang itu bertumpuk. Jadi misalnya for dan while, ya itu bisa disatukan. Ya, seperti itu. Jadi bisa kalau mau digunakan seperti itu. Bersarang itu maksudnya apa ya? Bertumpuk gitu loh, berkungkung gitulah gitu. Jadi di dalam for ada while, di dalam while ada for, seperti itu. Ya. Paham. Itu paling ya, bisa kok, bisa digunakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada sih, nggak tahu. Dari Herul mungkin ada. Begini Pak, saya ingin menanyakan sedikit tentang loop sama for loop. Nah, ini sama-sama digunakan di setiap bagian depan kata atau bisa digunakan di bagian belakang kata, suatu kata Pak? Yang mana? Yang for loop yang mana? Suatu kata. Maksudnya di depan atau di belakang gimana? Misalnya kan gini, kita mau ngulang kata yang kita ulang itu bisa di depan apa? Di depan kata kayak gimana ya? Yang kayak tadi tuh, yang saya suka makan itu. Bukan? Iya. Gitu maksudnya Pak. Kita ulang di depannya. Jadi di depannya dulu gitu. Iya, di depannya dulu. Ya, misalnya tadi kayak bayam adalah sayuran, wortel adalah sayuran. Jadi yang kata diulang itu adalah sayuran itu. Bisa? Iya, maksudnya itu. Bisa. Itu hanya penempatannya saja. Nanti tinggal pindahkan ke depan. Baik Pak, itu aja yang mau ditanya. Oke, Indo-SC? Sudah cukup Pak. Ya, oke. Mungkin silakan ditutup untuk presentasinya. Mungkin sekian dari silakan. Ya, mungkin sekian dari kami kelompok 7. Saya Khairul Mumin dan Mbak Ese. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan Bapak menemani kami presentasi malam ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.